Baik rekan-rekan, ini sekarang saya ingin memberikan bagaimana tutorial untuk melengkapi data pada pangkalan data di PPG FKIP Unisri. Nah, alamatnya ada di, jadi kalau Anda ingin melengkapi data, alamatnya ada di sini, sdata.ppgfkip.unisri.ac.id. Dan alamat nanti untuk melengkapi data. Nah, apa fungsinya? Data ini adalah fungsinya yang pertama untuk kegiatan lapor diri. Jadi melengkapi data Bapak Ibu untuk lapor diri. Kemudian nanti juga akan ada update data untuk sinkronisasi PDDikti, akan kita cek kalau sudah lapor dirinya selesai. Selain itu juga akan ada info misalkan diminta pembaruan data. Pembaruan data secara berkala nanti sesuai kebutuhan akan kami buka. Nah, bagaimana sih tampilannya? Jadi apabila Anda buka PPG FKIP Unisri, tampilannya adalah seperti ini. Di sini nanti bisa Anda klik nomor UKG dan kemudian cek data. Jadi langkahnya seperti itu. Jadi nanti langkahnya pertama Anda kunjungi pangkalan datanya. Jadi dikunjungi alamatnya di http data.indonesia.id, ya, ini alamatnya. Kemudian nanti di sini Anda mengklikkan nomor UKG. Nah, apabila Anda terdaftar pada PPG di Unisri, di Universitas Samtriati, maka Anda akan masuk ke halaman dashboard. Tapi kalau tidak terdaftar, maka ada info nomor UKG tidak ditemukan, pastikan nomor UKG Anda benar, atau bisa hubungi admin. Nah, nanti apabila benar, maka Anda akan masuk ke dashboard. Nah, ini dashboard. Ini dashboard pangkalan data. Jadi dashboard ini ada dua, pastikan programnya benar ya, di sini programnya benar, nama Anda juga benar, kemudian, nah di sini nanti ada tutorial dan petunjuknya, bisa dilihat nanti, termasuk misalkan ingin bergabung dengan WA Group, nanti ada info di depan sini. Nah, kemudian yang terpenting, ya tadi Anda pastikan yang nomor 2 ini, pastikan nama pangkalan data Anda ini, program Anda ini benar. Kemudian di sini, yang sini adalah, di sebelah kiri ini adalah menu-menunya. Ada dashboard, biodata, dan upload file. Dashboard ini halaman awal. Biodata adalah halaman update untuk biodata, dan upload file nanti untuk upload file. Nah, sekarang untuk biodata. Kalau Anda klik menu biodata, maka di sini akan muncul untuk edit data pribadi Anda. Mulai dari nomor UKG. Nah, yang tidak bisa diedit adalah nomor UKG dan NPM atau NIM. Untuk yang lapor diri, mungkin NIM-nya belum muncul. Teman kalau yang sudah menjadi mahasiswa, NIM-nya akan muncul. Ini akan ada update nanti ya. Kalau sudah dapat NPM, sudah selesai lapor diri, maka NPM-nya akan muncul. Kemudian dimasukkan NIK dan seterusnya. Anda lengkapi semua data yang ada di sini. Kemudian nanti, yang perlu diperhatikan adalah di sini ada isian untuk Bentar, saya masuk ya. Misalkan saya ambil sambil contoh. Sambil contoh ini ya, sambil contoh ini sebagai contoh. Nah, informasi seperti ini. Nanti di edit biodata, di sini akan ada muncul. Nah, ini NPM tidak bisa diedit, nomor UKG tidak bisa diedit. Nah, masukkan semua data. Termasuk dilengkapi nama ayah, nama ibu, tempat lahir, tanggal lahir, agama, dan seterusnya, sampai email. Kalau memang email aktifnya bukan ini bisa diganti, nomor WA aktifnya kalau bukan ini bisa diganti, program studinya otomatis. Kemudian, nah ini yang diperhatikan adalah terkait dengan nama perguruan tinggi asal, kode perguruan tinggi asal, nama progres tinggi asal, kode progres tinggi asal, dan jenjang bukti start dan lain sebagainya. Di sini ada tutorialnya, nanti bisa Anda klik untuk tutorialnya. Nah, yang dimaksud dengan data itu adalah
tempat Anda menempuh S1. Ini tempat Anda menempuh S1 atau D4, jadi bukan Unisri ya, tapi tempat Anda menempuh pendidikan S1 atau D4. Caranya nanti bisa dilihat tutorial. Bagaimana jika perguruan tingginya sudah tutup atau alih bentuk atau sejenisnya? Nah, Anda bisa mencari dulu di PD Dikti. Cari semua di PD Dikti. Nanti kalau sudah dimasukkan kodenya yang ada, jadi yang sesuai dengan ijazah. Nah, nanti kalau sudah selesai bisa disimpan. Kemudian yang terakhir adalah upload file. Di sini adalah bisa untuk mengupload jenis-jenis file yang dibutuhkan. Perhatikan format dan yang dibutuhkan. Misalkan file biodata mahasiswa, maka di sini uploadnya file biodata mahasiswa. File scan ijazah dan seterusnya sampai semuanya selesai. Khusus untuk upload file, ini bisa hanya satu dulu, kemudian nanti bisa dilanjutkan nanti. Oh, saya baru punya misalkan ijazah dulu, upload dulu file ijazah. Nah, untuk upload file ini ukurannya tidak boleh lebih dari 10 MB. Itu ya, kalau sudah nanti simpan juga. Nah, dan kita praktekkan. Nah, kemudian hal yang terpenting yang perlu Anda perhatikan bahwa data bisa diperbarui selama masih dibuka, nanti kalau sudah ditutup tidak bisa diperbarui. Kemudian persyaratan dan petunjuk disesuaikan. Kalau dimintanya nama tanpa gelar ya jangan pakai gelar. Kemudian namanya sesuai dengan nama ijazah, tanda petik, baca, dan seterusnya. Kelengkapan data adalah tanggung jawab Anda sendiri. Jadi nanti apabila kita sinkronisasi untuk PD Dikti, ada kegagalan, maka kami tidak bertanggung jawab. Atau apabila data Anda di PD Dikti itu berbeda dengan data yang sebenarnya, maka kami juga tidak bertanggung jawab. Karena tergantung pada Anda nanti untuk kelengkapan dan kesesuaian datanya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kita akan mencoba tadi, kita sudah masuk ya tadi. Nah, ini bisa dilengkapi, ini bisa dilihat tutorialnya untuk mencari data ini. Kalau sudah selesai nanti bisa disimpan, dicentang kemudian disimpan. Oke, kemudian upload file. Ini untuk upload file. Upload file, perhatikan formatnya, misalkan file biodata. Bisa Anda browse, dipilih, ini saya ambil file asal ya. Misalkan saya ambil file ini, saya open. Nah, satu dulu boleh, jadi tidak semua. Misalkan, oh saya punya baru file biodata dulu. Saya simpan dulu, nggak masalah. Saya simpan, kasih tanda centang, kita simpan. Oke, nah ini tadinya sudah tersimpan. Kalau pengen ngecek bisa diklik. Nah, ini bisa klik datanya. Mau diupdate juga boleh. Kalau saya ganti, oh saya ganti filenya, saya ganti file yang lain misalkan. Saya ganti. Saya simpan. Oke, berhasil diupdate. Kita klik, nah ini berganti datanya. Nah, berganti. Nah, kalau sudah sesuai, ini bisa dilengkapi yang lain juga sama caranya. Jadi tidak harus semua dulu, yang punya dulu. Cuman perhatikan tanggalnya, nanti ada info mungkin oleh admin akan diinfo. Kemudian jenis filenya ini adalah PDF atau JPG. Jadi kalau misalkan Anda masukkan, misalkan jenis filenya ini adalah misalkan bukan PDF ya, misalkan saya mana ya, Word misalkan, maka dia akan muncul hanya PDF atau JPG yang diperbolehkan, jadi tidak bisa diupload. Kemudian juga perhatikan ukuran file, walaupun misalkan PDF tapi mungkin ukuran filenya besar, lebih dari 10 MB, maka dia akan diubah. Mana ya, bisa ada file, berapa file mungkin yang lebih dari 10 MB, tidak ada ya. Jadi perhatikan apa namanya, tidak ada. Jadi ukuran maksimal dari file itu adalah 10 MB. Kemudian apa namanya, ini masih 8 MB, masih di bawah, tidak masalah. Jadi pastikan ukurannya kurang dari 10 MB tiap file yang akan di-upload, tidak boleh lebih. Kalau lebih maka akan ditolak nantinya.
Oke, demikian untuk tutorial ini. Silahkan dilengkapi datanya sesuai dengan yang ada sebenar-benarnya, sehingga nanti data ini Anda bertanggung jawab atas pengisian data yang ada. Selamat melengkapi datanya dan sekali lagi sesuaikan dengan petunjuk yang ada. Terima kasih.